Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun kondisi yang kami alami. Tapi seringkali kami lemah Tuhan, seringkali kami tidak percaya padamu, seringkali kami berpikir Engkau meninggalkan kami melalui penderitaan yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh menghibur kami. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami, membuka hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, boleh mengalami Engkau, dan diproses, dimampukan untuk percaya kepada Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kelihatannya lemes ya. Selamat malam. Nah, itu membuktikan sudah makan ya, meskipun ada yang belum makan. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus Allah Immanuel. Slide-nya bisa minta tolong. Tes. Suaranya dengar ya, belakang ya. Oke, slide-nya bisa minta tolong. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dengan judul Yesus Allah Immanuel. Saya mau cerita sebentar ya. Sebentar. Ya, saya mau cerita sebentar. Sebelum saya memiliki seorang asisten rumah tangga, anak saya, tahu ya anak saya? Oh, kalau belum tahu nanti saya kenalkan ya. Anak saya umurnya 4,5 tahun gitu ya. Pada waktu itu saya sedang ganti baju gitu ya, menuju ke gereja ya, saya lupa waktu itu entah itu rapat atau kebaktian doa dan sebagainya, saya lupa gitu ya. Saya ganti baju, kemudian anak saya bertanya gitu kan, Dedi mau kemana? Karena sudah pakai baju, siap-siap, istri saya belum pulang dari kantor gitu kan ya. Jadi dia merasa apa? Takut toh ditinggal sendirian, Dedinya pergi, maminya belum pulang gitu kan. Kemudian beberapa waktu kemudian istri saya pulang dari kantor gitu kan ya. Kemudian anak saya ketemu sama maminya gitu, senengnya luar biasa, dan Dedinya dicuekin. Ya itulah inti khotbah kita hari ini. Ya anak kecil gitu ya, anak kecil kalau ditinggal sama orang tua gitu ya, ditinggal entah itu pergi, entah itu ngapa-ngapain gitu ya, pasti takut. Di mana-mana anak kecil begitu. Kalau anak kecil nggak takut, itu perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita sendiri sebagai orang dewasa, kita mengalami ketakutan enggak? Kalau ditinggal, kalau Pak Eben ditinggal pergi sama istrinya gitu, Pak Eben takut nggak? Malah seneng gitu. Oh enggak ya? Yes gitu. Enggak ya. Kalau kita mungkin enggak mengalami ketakutan kalau kita ditinggal oleh pasangan kita, maksudnya ditinggal pergi ya, ditinggal pergi pasangan kita atau ditinggal pergi oleh anak, keluar kota dan sebagainya. Mungkin kita enggak takut, tapi kita pernah mengalami ketakutan enggak di dalam hidup kita? Pasti pernah ya. Kita pasti pernah mengalami ketakutan. Dan ketakutan inilah yang juga dialami seorang raja yang bernama Raja Ahas. Siapakah Ahas? Kita akan coba melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Oke, saya akan bercerita sedikit gitu ya. Israel itu dibagi menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara, Israel Selatan gitu ya. Israel Selatan itu Yehuda. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7, di situ ada dua orang raja namanya Rezin dan Remalia. Nggak usah dihafalkan ya, karena tidak mempengaruhi keselamatan. Rezin adalah raja Aram, itu kerjasama sama Remalia, raja Israel gitu ya. Mereka hendak melawan raja Asyur, melawan Asyur. Makanya raja Aram dan raja Israel itu mengundang raja Ahas. Dia adalah raja Yehuda. Lama-lama pegal tangan saya ya. Oke, Rezin raja Aram dan raja Israel itu ingin melawan Asyur, kemudian dia mengundang Ahab raja Yehuda. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahas?
Ahas itu merasa, loh ngapain kamu ngundang-undang aku? Raja Aram, Raja Israel, kamu ngapain ngundang-undang aku? Emang lu bisa, Aram Israel, emang kamu bisa melawan si Asyur itu? Alah percumalah, kamu tidak bakal bisa, gitu kan ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Aram dan Raja Israel? Merasa dizolimi gitu kan, merasa dihina. Loh kok berani ngenyek aku ya, gak bisa melawan Asyur ya. Awas kamu gitu ya kan. Raja Aram sama Raja Israel akhirnya menyerbu Ahab. Gitu ya, menyerbu Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Ya tidak mungkin senang. Yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah takut. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang kedua, di situ dikatakan Ahaz itu takut. Tetapi di tengah ketakutan Ahaz, seorang nabi bernama Yesaya itu datang menghibur Raja Ahaz sambil bilang, kamu tidak usah takut. Apa yang kamu takutkan, Aram sama Israel mau menyerbu Yehuda, mau memerangi Yehuda, itu tidak akan terjadi. Tapi kamu harus kembali kepadaku, kembali kepada Allah, kembali percaya kepada janjinya Allah. Dan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 11. Di situ Allah itu memberikan izin, mengizinkan Ahaz itu meminta tanda. Udahlah kamu minta tanda sama aku kalau kamu nggak percaya bahwa Aram sama Israel tidak akan menyerang Yehuda. Kamu minta tanda sama aku deh, nanti tak kasih. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahaz? Sudah, kalau kita membaca ayat 12, Ahaz bilangnya apa? Enggak, aku enggak mau mencobai Tuhan, aku enggak mau mencobai Tuhan. Tapi maksudnya sebenarnya Ahaz itu apa? Tidak percaya kepada janji Allah. Sudah diserang sama Aram, sama Israel, tapi tidak mau percaya kepada Allah. Tapi yang dipercaya apa? Asyur. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7, di situ Ahaz justru mencari perlindungan pada bangsa Asyur. Sudah diserang sama Aram sama Israel, bukannya berbalik kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh Raja Ahaz apa? Minta bantuan kepada Asyur. Yang sama-sama dilawan tadi itu loh, Aram sama Israel kan kerjasama gitu kan, mau ngajak Rahab itu kan melawan Asyur. Bukannya mendukung Aram dan Israel melawan Asyur, malah apa? Malah minta bantuan Asyur. Minta bantuan Asyur. Di tengah akan Ahaz kepada Allah, dia itu tetap kasihan kepada Ahaz. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai yang ke-16, Tuhan itu masih memberikan tanda kepada Ahaz. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 sampai yang ke-16. Inilah tanda yang Tuhan berikan kepada Raja Ahaz yang mengalami ketakutan. Karena 3 ayat saja kita akan membacakannya bersama. 1, 3. Itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau akan ditinggalkan kosong. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di situ ada kata pertanda gitu ya. Tanda itu apa? Tanda itu sebuah kejadian atau peristiwa fisik yang terjadi pada waktu itu yang merujuk kepada masa depan. Itu namanya tanda, itu namanya sign. Jadi peristiwa fisik yang terjadi pada waktu itu tapi merujuknya kepada masa depan. Dan tanda yang diberikan oleh Allah itu tanda apa? Kalau kita melihat di situ, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada Ahaz. Immanuel. Kalau kita melihat misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-8, itu Yesaya 8 ayat 3, di situ Immanuel itu bisa merujuk kepada anak Yesaya, gitu ya. Bisa merujuk kepada anak Yesaya, Maher Shalal Hasbas, gitu ya. Susah banget bacanya. Tapi juga bisa merujuk kepada siapapun. Berbagai macam tafsiran itu tidak sepakat siapa yang dimaksud dengan Immanuel. Tapi paling tidak kita bisa melihat referensi langsung di dalam perjanjian baru. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 tadi disebutkan oleh Sullivan. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai. Itu yang
sebenarnya Allah setia pada janjinya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 9, itu setia kepada janjinya. Ketika dia berjanji akan melepaskan umatnya dari permasalahan yang terjadi, dia pasti melakukannya. Oleh karena itu sebenarnya Ahaz tidak perlu mencari bantuan Asyur. Ahaz tidak perlu mencari kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah. Karena Allah adalah Allah yang setia. Dia pasti melepaskan umatnya dari permasalahan. Tapi yang dilakukan oleh Ahaz justru tidak minta perlindungan dari Tuhan, tapi minta perlindungan dari siapa? Dari Asyur itu sendiri, gitu ya. Dan menariknya adalah Tuhan memberikan tanda kepada Ahaz. Oke, kamu bertemu sama situ kan? Tapi tidak apa-apa, aku masih mengasihani kamu. Aku akan memberikan tanda kepadamu, yaitu perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan dia disebut sebagai Immanuel. Dan kita tahu Matius 1, 2, 3, Yesus adalah penggenapan dari apa yang disebut sebagai Immanuel di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Immanuel, kita sudah tahu tadi artinya apa? Allah menyertai kita. Tapi apa yang bisa kita mengerti sih tentang Immanuel itu? Kita akan melihat pertama, Allah adalah Allah yang setia gitu ya. Di Ulangan 7 ayat 9 dikatakan Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Apa yang kita mengerti tentang kata setia? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, setia itu apa? Setiap tikungan ada atau selingkuh tiada akhir, bukan ya? Setia itu artinya apa? Kita terlalu biasa yang ngomong, iya suami istri setia gitu ya, suami istri setia gitu ya. Setia itu apa? Saya coba mengutip dari seorang teolog bernama Wayne Grudem. Allah adalah Allah yang setia, berarti Allah akan selalu melakukan apa yang telah Dia firmankan dan menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Ketika Dia berjanji apa, Dia pasti menggenapi. Dia bukan Allah yang pikunan, Dia bukan Allah yang sorry ya, aku tidak bisa menggenapi janjiku. Aku baru ngomong tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Aku tidak bisa menggenapi apa yang sudah tak janjikan. Tidak bisa. Allah adalah Allah yang Dia sudah berjanji, Dia pasti menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Kalau kita melihat misalnya dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, Allah sudah berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari iblis. Ini janji Tuhan. Digenapi di mana? Digenapi di dalam Kristus, bukan? Kolose 2:15, pada saat itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Di salib Kristus, Kristus sudah menghancurkan kepala si iblis. Berarti bukti kesetiaan Allah paling nyata di mana? Di salib Kristus, bukan? Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah setia kepada janjinya dan itu digenapi di dalam Kristus. Allah sudah berjanji, Dia pasti menggenapi dan itu pusat kepada Kristus. Maka apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kehadiran dan salib Kristus membuktikan bahwa Allah setia dengan janjinya yang akan membebaskan dosa umatnya yang seringkali tidak setia. Kesetiaan Allah difokuskan, kesetiaan Allah berpusat kepada Kristus. Kalau Kristus sudah menunjukkan bahwa Allah setia kepada umatnya, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut lagi karena Kristus janji adalah bukti utama kesetiaan Allah. Bukti nyata Allah itu setia. Tapi jujur ya, kita sudah tahu hal ini. Tapi seringkali kita memahami kesetiaan Allah, benar apa enggak ya? Seringkali ya. Tahu sih, Yesus itu sudah mati bagi kita. Yesus itu sudah bangkit bagi kita. Tapi apakah kematian dan kebangkitan Kristus itu cukup bagi kita? Seringkali yang kita mengerti kesetiaan Allah, janji Allah itu seperti apa sih? Janji Allah bukankah dimengerti seringkali seperti ini? Gereja seberang gitu ya, saya nggak perlu sebut nama. Kalau mengatakan janji Allah, kesetiaan Allah, Allah setia dengan janjinya. Kalau Dia memberkati, biasanya ujung-ujungnya apa? Berkat gitu ya, berkat berkelimpahan, berkat materi dan sebagainya. Itu berarti Allah setia sama umatnya. Allah itu menepati janjinya, Dia pasti memberkati. Nah, kalau gereja kita enggak mungkin kayak gitu, betul kan? Siapa di sini percaya Injil sukses nanti bisa akan rame-rame sama Pak Sian Leong? Oh enggak, dari sini aman semua ya. Oke, kita enggak percaya teologi sukses, tapi saya coba menghadirkan sebuah fakta. Saya kutip dari Pendeta Yohan Candawasa di dalam khotbahnya. Dia pernah mengatakan seperti ini. Bayangkan seorang ibu menangis, dia ngomongnya seperti ini.
Tuhan, kenapa sih suamiku meninggal karena ditabrak padahal dia baru pulang dari gereja? Kita nggak percaya teologi sukses. Iya, betul, itu salah, itu ngawur. Tapi jujur ya, ketika seorang ibu mendapat kabar bahwa suaminya meninggal, dan meninggalnya bukan dari tempat pesta, meninggalnya bukan dari diskotik loh, meninggalnya bukan dari tempat-tempat yang nggak beres loh, pulang dari PA misalnya, pulang dari misalnya dari kebaktian doa misalnya, pulang dari kebaktian, ditobrok, ditabrak. Ditambah anaknya terjerat narkoba dan masuk penjara. Apakah kita mengalami kegoncangan ketika kita percaya kepada Allah yang setia? Masihkah kita percaya kepada Allah yang setia? Apakah kita mulai meragukan, loh Tuhan, kamu kan janji toh, bakal menyertai aku toh, akan menyertai aku kemanapun aku pergi, menyertai aku kapanpun aku berada. Lah kok ditabrak suamiku? Anakku kok masuk penjara? Anakku kok terjerat narkoba dan masuk penjara lagi? Di mana janjimu Tuhan? Pernahkah kita menjumpai atau mengalami hal-hal seperti ini? Kita meragukan janji Allah, kita menganggap Allah itu tidak setia kepada janjinya, karena kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini. Kenapa kita bisa meragukan kesetiaan Allah? Saya mengutip dari Bob Laforgue, dia mengatakan Allah yang setia tidak berarti Allah dapat ditebak. Kita sering mencoba menebak tindakan Allah berdasarkan pemahaman yang salah tentang Allah yang kita dengar dari orang lain. Jadi kita menciptakan, kita mendengar orang tuh mengatakan bahwa Allah berjanji pasti menyertai kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Tuhan pasti menyertai. Kita mendapat pemahaman itu dari orang lain, kemudian kita menciptakan sebuah iman, kita percaya kepada ciptaan kita sendiri, ketika Tuhan tidak melakukan hal itu, kita kecewa. Yang salah, yang problem di mana sebenarnya? Apakah yang problem adalah Allah? Enggak kan? Yang problem adalah kita menebak sendiri, kita menciptakan sendiri. Allah yang berjanji itu pasti begini, 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 begini. Ketika Allah tidak menepati, ketika Allah tidak menyetujui, ketika Allah tidak melakukan seperti yang kita percaya, akibatnya kita jadi kecewa, bukan? Berarti merenungkan kesetiaan Allah sebenarnya tidak gampang. Lalu bagaimana kita bisa percaya kepada Allah yang setia? Pandang salib Kristus. Salib Kristus adalah bukti utama Allah itu setia kepada janjinya. Kalau Allah setia kepada janjinya, Dia yang berjanji akan melepaskan kita dari kutuk iblis, dari kutuk dosa, dan Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Maka kita juga bisa percaya bahwa Allah yang demikian setia juga akan setia, akan memelihara kita di dalam jalannya Dia. Nggak gampang ya, teori gampang ya, tapi praktek susah. Ada amin saudara? Mempercayai kepada Allah yang setia, Allah yang tidak kita lihat jalannya, kemudian kita bisa percaya, kita bisa mengamini, tidak gampang. Sebuah pengalaman yang saya miliki ketika saya berada di Malang bersama dengan istri, pada waktu itu anak saya belum lahir gitu ya. Pada waktu itu setelah menikah, kan peraturan dari saat gitu ya, saya sama istri harus pergi, harus tinggal di Malang, harus ngontrak di Malang. Kemudian pada waktu itu istri saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Saya tidak mau promosi, sebutkan nama asuransinya, nanti malah jualan di sini. Istri saya kerja di sebuah asuransi di Surabaya, kemudian dia harus resign. Tapi sebelum resign dia itu sudah tanya, apakah perusahaan asuransi di cabang di Malang itu butuh orang, butuh staff, butuh trainer. Dan bosnya mengatakan tidak perlu. Ya sudah, mau gimana lagi? Harus pindah kan? Harus pindah ke Malang itu ya. Dengan harap-harap cemas gitu kan. Saya tidak ada pemasukan, kan orang kuliah tidak boleh bekerja kan. Jadi benar-benar tidak boleh bekerja, mengandalkan istrinya malah belum punya pekerjaan kan. Istrinya kan belum bisa bekerja karena kantor cabangnya di Malang tidak ada lowongan. Ya sudah, saya menjalani hidup beberapa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan saya sempat khawatir, manusia kok ya, saya bukan robot kok. Meskipun sekolah teologi juga ada khawatir loh ya.
Jangan menganggap hamba Tuhan sekolah teologi itu semua kayak malaikat kurang dua sayap gitu, nggak perlu khawatir, nggak bisa takut. Enggak, manusia juga kok, takut juga, khawatir juga. Ini gimana ini makannya gimana? Saya nggak bisa, saya kan tidak bekerja, hanya mengharapkan uang saku dari orang tua saya. Bagaimana saya bisa nyicil kontrakan? Bagaimana saya untuk makan sehari-hari? Bagaimana saya transportasi, bensin dan sebagainya? Saya tidak bekerja, istri saya pada waktu itu belum dapat pekerjaan. Ketika saya cerita itu sama istri saya bilang, udah enggak usah khawatir. Dia mengingatkan saya tentang Allah yang setia ini. Dia pasti pelihara kok. Kalau dia sudah panggil umat, panggil hambanya untuk melayani, dia pasti memperlengkapi. Dia pasti akan mencukupkan semua kebutuhan. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, bos istri saya yang ada di Malang pada waktu itu, nelpon istri saya. Ternyata ada lowongan trainer di Malang. Dan ternyata karena trainer yang di Malang dimutasi pindah ke Surabaya, jadi yang trainer di Malang kan kosong satu. Jadi istri saya masuk di situ. Percaya kepada Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara hidup umatnya tidak gampang. Pengalaman saya jangan dijadikan contoh ya, bukan berarti kalau Allah memelihara umatnya, berarti harus kayak Pak Denny gitu ya. Kalau sampai Allah tidak memenuhi, berarti tidak memelihara. Allah pasti memelihara hidup kita, cuman bentuk pemeliharaannya berbeda-beda. Jangan pakai pengalaman saya menjadi standar ya, jangan gara-gara hamba Tuhan nanti berarti itu jadi otoritas sendiri, tidak seperti itu. Ya, itu yang kita bisa renungkan bersama, meragukan kesetiaan Allah, pandanglah kepada salib Kristus dan Dia pasti akan memelihara kehidupan kita. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, Allah yang setia juga Allah yang memerintahkan kita untuk setia kepada Dia. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia mati menebus dosa kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia menebus kita supaya kita diselamatkan oleh Allah. Kita mendapatkan kehidupan kekal. Bukan hanya sekedar dapat kekal. Kalau kita melihat di Yohanes 10 ayat yang ke-10b, di situ kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya dari ayat ini. Bukan berarti mulai rekening kita langsung bengkak dari 6 digit jadi 10 digit, tidak ada hubungannya di sini ya. Meskipun ada kelimpahan, hidup berkelimpahan berarti bukan hidup kelimpahan secara materi, tapi apa? Hidup yang benar-benar hidup sejati di dalam Kristus. Berarti di dalam penebusan Kristus kita mendapatkan hidup kekal dan hidup sejati. Setelah kita mendapatkan itu, maka kita dimampukan untuk setia kepada Allah. Apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Ngomongin tentang setia. Di luar kekristenan itu seringkali diajarkan apa? Kamu harus setia ya sama Tuhan ya. Kamu harus taat sama Tuhan ya. Kamu harus percaya kepada Tuhan ya. Supaya dapat berkat. Kamu harus pergi ke gunung A ya. Kamu harus pergi ke gunung B ya. Kamu harus memberikan persembahan ya. Supaya apa? Supaya dapatkan berkat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita bisa setia pada Allah karena sudah mendapat berkat. Poinnya sangat berbeda sekali. Kalau kekristenan Injil mengatakan kita sudah dapat berkat, baru kita bisa setia kepada Dia. Apa itu? Kita setia kepada Allah. Mari kita menjelaskan apa itu setia kepada Allah. Tadi kan kita sudah belajar kesetiaan Allah seperti apa. Tapi apa artinya kita setia kepada Allah? Direnungkan. Kira-kira apa yang kita mengerti tentang setia kepada Allah? Nggak usah lama-lama merenungannya kan daripada tidur semua. Apa artinya setia kepada Allah? Saya mengutip dari John MacArthur, dia mengutip dari Lukas, Injil Lukas, pasal yang 10 ayat 27. Setia kepada Allah berarti mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Berarti mengasihi Allah dengan segenap aspek hidup kita. Kita sudah terlalu mengasihi. Lagu-lagu kita apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan gitu kan. Semua ngomong mengasihi Tuhan, kekasih Tuhan dan sebagainya. Apa itu mengasihi Allah? I love you Jesus, kalau sekolah minggu gitu ya. I love you Jesus, kita mengasihi Yesus. Tapi apa mengasihi Tuhan sih? Kalau kita mencoba mencerna, kita merenungkan apa yang dikatakan oleh John Piper ini, kita mungkin akan bertanya-tanya, benar nggak sih kita mengasihi Dia?
Mengasihi Allah tidak berarti memenuhi kebutuhannya, tetapi menyenangkan Dia, terpikat oleh kuasa dan anugerahnya yang mulia, dan menghargai Dia di atas semua hal lain di bumi. Apakah Allah adalah sesuatu yang berharga, pribadi yang berharga di dalam hidup kita? Kalau kita punya barang berharga, apa yang kita lakukan terhadap barang berharga itu? Kita punya barang berharga, misalnya smartphone kita, HP kita. Ada orang-orang tertentu yang rada lebay gitu ya, HP-nya berharga, setiap hari bangun pagi gitu ya, LCD-nya dilap gitu kan ya. Kalau ada anaknya atau siapa gitu ya, berani otak-otik smartphone-nya gitu, dia akan marah gitu ya, keluar tanduknya gitu. Kenapa kamu mengganggu barang berharga? Atau misalnya mobil, kita punya barang berharga mobil, kita akan marah sekali ketika ada orang yang berusaha merusak mobil kita. Bagaimana dengan kalau Allah adalah Allah yang berharga hidup kita? Apakah kita juga menempatkan Dia lebih tinggi daripada segala hal? Itu terlalu di awan-awan. Mari kita mencoba mendarat sekali lagi. Mari kita membuka Alkitab kita misalnya di dalam Injil Lukas 14 ayat 26. Siapa yang pernah tahu ayat ini boleh acungkan tangan selain hamba Tuhan? Yang pernah tahu ayat ini, pernah baca ayat ini, silakan angkat tangan. Selain hamba Tuhan. Hamba Tuhan enggak usah ngomong ya. Pernah tahu ayat ini? Siapa di sini yang tidak setuju? Kalau kita mengasihi Allah, berarti Dia menempatkan Dia lebih berharga dari siapapun, dari orang tua, dari istri, dari saudara, dari siapapun juga, termasuk dari dirinya sendiri. Yesus bilang begitu kan? Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikut aku. Kita di sini kebanyakan Chinese bukan? Saya tanya, apakah kita mengaminkan hal ini? Apakah kita mengaminkan apa yang Yesus katakan? Kalau kita lebih mengasihi siapapun dibandingkan Kristus, kita tidak layak menjadi pengikut Dia. Kalau kita masih meragukan ayat ini, jangan-jangan kita belum mengasihi Dia. Seorang pengurus di sebuah gereja gitu ya, saya tidak perlu sebut nama, gereja yang katanya mengajarkan doktrin gitu ya. Bukan di sini aman kok ya. Di sini enggak ada satu maksudnya. Di sebuah gereja yang mengajarkan doktrin, di situ ada pengurus, pinter doktrin itu ya. Anaknya perempuan, dia mau masuk sekolah teologi jurusan musik. Dan respon pertama dari papanya, yang katanya pengurus di gereja yang mengajarkan doktrin itu, responnya apa? Menolak. Menarik bukan? Mau jadi hamba Tuhan loh, ditolak. Padahal dia berada di sebuah gereja yang katanya mengajarkan doktrin. Mengasihi Allah enggak sih? Anaknya mau melayani Tuhan, tetapi tidak diberikan kesempatan, tidak diperbolehkan. Karena alasan apa? Loh, kan orang tua yang menentukan segala sesuatu kan? Itu mengasihi Allah enggak? Apakah itu sebenarnya mengasihi Allah? Tidak. Itu tidak mengasihi Allah. Kalau kita lebih mengasihi siapapun, bukan berarti mulai hari ini kita membenci semua loh, ya bukan. Di sini kan lebih mengasihi, tidak dikatakan harus membenci loh ya. Jangan salah kutip ya, nanti Pak Denny mengatakan kalau orang percaya harus murid Yesus, harus membenci semua orang. Enggak, maksudnya menempatkan Allah di atas semua. Kita mengasihi orang tua kita, iyalah. Kita mengasihi istri kita, ya jangan enggak dipegat gitu kan. Kita mengasihi suami kita mengasihi orang lain, iya. Tapi apakah level kasih kita kepada mereka di bawah kasih kita kepada Allah? Kalau sampai level kasih kita kepada mereka lebih tinggi daripada kasih kepada kita, belum mengasihi Dia dengan seperti. Bagaimana cara kita setia kepada Allah? Pandang kepada Allah yang setia. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Ada yang nggak tahu lagu ini? Nah, itu sudah ada yang menyanyikan. Ada lagi yang mau menyanyi? Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah yang setia? Bagaimana kita bisa setia kepada Allah? Bagaimana kita mengasihi Dia?
susah, pasti susah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pandang kepada Kristus. Pandang kepada Allah yang setia di dalam Kristus. Pandang kepada Dia. Ketika kita memandang kepada Dia, kita melihat kemuliaan anugerah Allah. Kemuliaan Allah yang jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada yang lain. Makanya dikatakan, all and the things of earth will grow strangely dim. Semua di dunia ini akan semakin redup. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris ya. Kalau tepat ya. Dunia akan menjadi hampa, enggak juga ya. Hal-hal di bumi akan menjadi semakin redup. Berarti ketika kita melihat cahaya kemuliaan Kristus, kita memandang kepada Kristus, semua hal-hal itu masih ada enggak? Ada. Bener enggak? Masih ada enggak? Kita boleh bekerja enggak? Pekerjaan kita ada enggak? Ada. Tetapi pekerjaan kita menjadi redup. Kalau Bapak Ibu masih bingung, saya memberikan contoh seperti ini. Pernah tahu autofocus ya? Kalau punya HP, kalau kita mau memfoto satu objek misalnya penginjil Haryono Wong mau memfoto istrinya lagi di pantai gitu kan, di pohon kelapa gitu ya, nggak tahu pohon kelapanya siapa, pokoknya di pantai, pohon kelapa, penginjil TV lagi pose gitu kan, penginjil Wong akan foto. Yang difoto kira-kira istrinya atau burung di atas pohon kelapa? Pasti istrinya kan. Ketika penginjil Wong sedang memfoto istrinya, fokus kepada istrinya, ada pohon kelapanya enggak? Ada. Burungnya ada enggak? Mungkin ada, tapi fokus enggak? Enggak. Yang difokuskan siapa? Istrinya penginjil Wong. Jangan sampai burungnya malah dijadikan fokus kan, burung yang mencolok di pohon kelapa kemudian jadi fokus. Kan nanti kan dimarahi sama penginjil TV kan. Kalau penginjil Wong memfoto istrinya, fokusnya kepada penginjil TV dan juga ada pohon kelapa pasti, tapi di situ ada tapi tidak menjadi fokus. Artinya apa? Redup. Sama seperti gambar ini. Di gambar ini kira-kira yang jelas apa? Binatangnya kan, burungnya kan. Yang lain ada apa itu di situ ya? Enggak kelihatan. Ada batu ya kalau nggak salah ya. Itu kan redup. Saya sampai nggak bisa melihat kan, karena apa? Redup. Ada nggak di situ? Ada, tapi tidak jelas kan. Yang jelasnya apa? Burung. Itu artinya, kalau kita memandang kepada salib Kristus, kemuliaan Kristus lebih jelas, lebih nyata daripada yang lain. Yang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang redup. Kenapa kita bisa memandang Kristus dan kita mendapatkan kemuliaan Kristus lebih jelas, lebih nyata daripada yang lain? Kenapa kalau kita bisa renungkan? Karena Dia memuaskan kita. Karena kita sudah mengalami kepuasan di dalam Kristus. Kita bisa memandang kepada Kristus. Kita bisa fokus kepada Kristus. Karena Kristus sudah memuaskan kita. Apa yang kita perlukan di tahun 2013, Hillsong mengeluarkan sebuah judul lagu yang cukup menarik dan bagus, kata-katanya, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Perhatikan, Kristus sudah cukup bagiku, Kristus cukup bagiku. Semua yang kubutuhkan ada padamu. Semua yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan hari ini? Permasalahan apa yang kita hadapi hari ini? Kesepian? Bukankah Kristus bisa memenuhi kita? Kita kurang dihargai, bukankah ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan harga diri yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Apa yang kita butuhkan di dalam Kristus? Semua sudah diberikan oleh Kristus. Bukankah ini sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita? Kalau Kristus sudah cukup bagiku, berarti kita tidak perlu mencari pemuasan di dalam yang lain, bukan? Ketika kita bekerja, ketika kita ngapa-ngapain juga, kita boleh bekerja, iya, tapi kita bekerja bukan mendapatkan kepuasan di dalam pekerjaan. Saya bekerja bukan supaya bos itu aku sebagai staf yang baik hati, rajin, suka menabung, hemat, bukan. Saya bekerja bukan supaya teman-teman kerja saya itu bisa menghargai saya, enggak. Saya bekerja karena Kristus. Jadi berarti saya tidak mencari pemuasan diri di dalam pekerjaan, tetapi di dalam Kristus. Karena Kristus sudah cukup bagi kita.
Allah yang setia pasti menggenapi janjinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga umatnya yang seringkali tidak setia mendapatkan berkat ganda, penebusan Kristus dan hidup berkelimpahan, dan dimampukan setia kepada Dia. Dan poin yang kedua yang akan kita renungkan bersama adalah poin yang terakhir, poin yang kita suka. Immanuel mengajar kita bahwa Allah yang setia menghukum orang yang tidak setia. Setia kepada Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan menganggap, alah, wis tahu Pak Denny, setia kan? Setia kepada Allah kan? Jangan lupa lo ya memberikan persembahan lo ya. Jangan lupa lo aktif di ibadah lo ya. Kalau enggak gitu nanti kena kutuk kamu gitu. Setia kepada Allah bukan begitu, bukan main-main. Bisa setia kaki sebelah kiri setia sama Tuhan, kaki sebelah kanan di neraka gitu ya. Sebelah kiri boleh di sebelahnya boleh di dunia, enggak bisa. Kalau Tuhan bilang setia, itu tetap setia, dan Allah memberikan konsekuensi bagi kita yang tidak setia. Tapi sebelumnya kita kembali ke Immanuel dulu ya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 16, tanda itu disebut tanda Immanuel. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 7 ayat 16, di situ dikatakan bahwa sebelum Immanuel tadi itu mencapai usia akil balik, ancaman dari Aram dan Israel tidak akan menimpa Yehuda. Wah, enak dong ya kalau begitu. Ahaz bisa, yes, aku tidak akan diancam oleh Aram dan Israel. Tapi jangan lupa, Aram dan Israel memang tidak akan mengancam Yehuda. Tapi siapa yang mengancam Yehuda? Asyur dan Mesir. Unik ya. Raja Ahaz tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi cari solusinya di dalam Asyur. Asyur tolong aku, tolong aku. Tapi menariknya Asyur yang dimintai pertolongan sama Raja Ahaz justru berkomplot sama Mesir melawan Ahaz. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Siapakah seorang Raja Ahaz? Dia adalah orang yang bukan cuma sekedar tidak setia. Dari awalnya sudah tidak setia dan tidak percaya kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja misalnya, ayat 16, ayat 2 Raja-Raja 16 ayat 2 sampai 3. Ahaz dikatakan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dari awal Ahaz sudah tidak setia kepada Allah. Makanya ketika ditawarin sama Yesaya, ayo balik, ayo percaya Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Ahaz bilang enggak. Bilangnya enggak, aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu terlalu indah, terlalu agung, alam bergedes gitu kan ya bahasa Yunaninya. Bilang aja, kamu tidak mau percaya kepada Tuhan, selesai. Tapi Ahaz mengucapkan kata-kata rohani kan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah, kelihatannya rohani sekali. Tapi dia adalah orang yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, orang yang tidak setia disebut sebagai orang yang murtad. Murtad itu adalah gagal setia, tidak setia. Gagal memenuhi komitmennya untuk percaya setia kepada Allah. Itu yang disebut sebagai murtad. Seorang penafsir bernama William Lane mengatakan orang yang sengaja melawan anugerah, bukan cuma sekedar tidak percaya, tapi sengaja melawan anugerah dan janji Allah. Itu namanya orang murtad. Dan apa karakteristik dari orang murtad? Ada 2 paling tidak. Yang pertama adalah dia menyalibkan Kristus kembali. Dia menghina karya Kristus di atas kayu salib. Seolah-olah Yesus sudah mati dan bangkit itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu namanya orang murtad. Sengaja melawan anugerah. Dan yang kedua adalah mencoba kompromi dengan berhala. Matius 6 ayat 24, kita pasti hafal ya ayat ini ya. Ada yang bisa hafal Matius 6 ayat? Halo? Matius 6 ayat 24 ada yang hafal ayatnya? Pada mulanya adalah firman, luar biasa. Matius 6 ayat 24, ada yang hafal enggak? Oh, enggak ada yang hafal? Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada 2 tuan, Allah dan Mamon. Mamon itu apa? Uang. Dewa uang gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Ketika kita percaya kepada Allah dan berhala dan uang dan apapun juga, di situ kita sedang sengaja melawan Allah. Berhala itu jangan mikirkan patung gitu ya, patung yang ngeri di sebuah kota gitu ya, yang brewokan gitu, yang garang gitu. Enggak.
Berhala itu, jangan pikir berhala setan itu ngeri, enggak loh. Berhala itu bisa tampaknya cute, bisa tampaknya manis gitu kan. Contohnya apa? Berhala apa? Pengakuan misalnya. Kalau kita disentuh sedikit, kita disinggung sedikit, beda pendapat langsung emosi tinggi gitu kan ya. Aku tidak merasa dihargai. Nah kan keluar kan berhala pengakuan. Itu namanya berhala. Ketika kita percaya kepada Allah dan berhala, maka kita sebenarnya sedang sengaja melawan dia. Tapi kita percaya, Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen sejati tidak akan murtad, bukan? Tapi bukan berarti gara-gara itu kita bisa seenaknya sendiri gitu ya. Wis gak popo lah, Allah. Ya tapi kan Allah kan tidak kelihatan kan. Aku juga perlu bala bantuan gitu kan. Perlu backingan gitu kan. Backingan apa? Dukun boleh lah, jinjala dikit-dikit lah, paranormal, sio-sio, gak apa-apa lah. Tuhan plus sio gitu kan ya. Tuhan plus gunung apa gitu, lanjutkan sendiri ya. Jangan seperti itu. Allah bukan Allah yang bisa dibegitukan. Ketika kita murtad, Ibrani 6 ayat 8 mengatakan itu disebut sebagai tidak ada gunanya dan dikutuk oleh Allah. Tidak berguna karena dikutuk oleh Allah hukumannya dan dia dibakar habis. Kenapa sih Allah begitu serius ya? Gitu aja kok ngambek sih Tuhan, gak usah ngambek lah, mbak setia sama kamu tuh sudah biasa. Baca di koran itu loh, suami selingkuh, istri selingkuh, biasa aja. Kenapa Tuhan itu begitu serius? Ada orang tidak setia, ada orang murtad, langsung dibakar habis. Sudahlah, cincailah gitu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang cincai, Bapak Ibu ya. Jangan sedikit-sedikit cincai gitu ya. Kalau kita melihat Alkitab kita misalnya di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Siapa yang pernah tahu bahwa Allah adalah Allah yang cemburu? Kita seringkali hanya mikir Allah itu kasih, Allah itu penuh berkat, Allah itu penuh rahmat. Jadi kita mau jungkir balik, mau berbuat dosa, mau ngapain, gak apa-apa. Selama apa? Selama hamba Tuhan tidak kelihatan, selama hamba Tuhan tidak ada di situ, selama majelis tidak ada, tidak apa-apa, cincang gak apa-apa. Tapi Allah adalah Allah yang cemburu. Jealous. Apa itu jealous? Coba kita melihat bahasa Indonesia sehari-hari, itu lebih jelas ya. Aku tidak mau disamakan dengan apapun. Lebih jelas ya. Allah adalah Allah yang cemburu, berarti Allah tidak mau diduakan. Nah, saya tanya nih, AI Erlina, kalau misalnya Sueben misalnya cari wanita lain, suka enggak? Wow, suka, oh jangan lah ya. Pasti nggak suka gitu kan ya. Kalau Kobalim kan nggak ada istrinya kan nggak enak gitu kan. Kalau Ayerlina ditanyain kalau Sueben mau cari wanita lain suka enggak? Pasti enggak suka kan. Karena apa? Ayerlina tidak mau diduakan oleh Sueben. Suandi kan juga gitu kan. Oh, mau enggak istrinya cari suami lain, cari cowok lain kemudian malah seneng? Enggak kan? Berarti apa? Pak Suandi itu tidak mau diduakan oleh istrinya. Ayerlina juga tidak mau diduakan oleh Sueben. Berarti kalau begitu, Allah juga tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan oleh siapapun di luar dia. Pertanyaan refleksi bagi kita yang terakhir, dari tadi kok terakhir gak selesai. Apakah kita sedang menduakan Allah? 4 pertanyaan refleksi menjadi refleksi buat kita. Yang pertama adalah, tolong dibantu. Kehendak siapa yang kita pakai dalam melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami bencana, ketika kita mengalami penyakit, ketika mengalami apapun, siapa yang kita pakai? Perspektif siapa yang kita pakai? Perspektif dunia kah atau perspektif Allah kah? Kalau kita sampai menggunakan perspektif Allah boleh, dunia boleh, setan ya japuto gitu ya. Semua oke lah japuto, semua ya dari Allah sampai enggak itu enggak apa, semua boleh dipakai. Itu hati-hati ya, kita sedang mendoakan dia. Yang kedua, kehendak siapa yang kita ajarkan kepada anak dan cucu kita? Ketika kita sebagai orang tua punya anak atau yang sebagai kakek nenek punya cucu, kehendak siapa sih yang kita ajarkan? Apakah kita mengajarkan kehendak Tuhan di dalam diri mereka atau kehendak diri kita? Paling gampang ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, apakah kita mengontrol mereka? Om saya di luar pulau itu luar biasa gitu ya. Anak yang pertama, dia jadi dokter, dipaksa sama dia. Anak yang kedua, wah masuk hukum, itu kan S2-nya notaris.
JKTE jadi teller bank gitu kan ya. Kalau nggak JKTE-nya bisa tanya penginjil wong ya. Ternyata maksudnya, wah diatur semua. Anak yang ketiga masuk ke kedokteran, semua diatur. Berarti segala sesuatu adalah dari Papa, oleh Papa, untuk Papa. Bagi Papa kemuliaan sampai lamanya. Kehendak siapa yang kita ajarkan kepada mereka? Apakah dari kecil kita sudah mengajarkan, nak, Tuhan itu mau apa di dalam hidupmu? Berani enggak kita ngomong seperti itu? Jangan-jangan kita enggak berani ngomong seperti itu loh. Karena apa? Kita punya otoritas, kita punya kuasa. Saya bisa mengatur begini. Tuhan, kamu kan urusannya hari Minggu toh, Minggu 1,5 jam beres gitu kan ya. Lu gak usah ngatur-ngatur gua punya anak, ini anak-anak gua yang ngatur sendiri. Loh, kita mendoakan Tuhan gak sih sebenarnya? Ngomongnya kita percaya Tuhan 1,5 jam, doksologi gitu. Wah, puji Allah Bapa. Tapi ketika keluar dari gedung gereja, apakah kita juga memuji Allah Bapa? Ataukah jangan-jangan kita sedang memuji diri kita sendiri? Yang ketiga, kehendak siapa yang kita utamakan ketika kita sedang berbeda pendapat? Ketika kita sedang konflik, kehendak siapa yang kita tonjolkan? Ya sudah tahu Pak, ini kan kebaktian doa. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan lah Pak, pastilah. Pak Denny ini aneh, masa di kebaktian doa ngomongnya kehendak saya. Tapi jujur ya, tanya kepada diri kita, ketika kita sedang berkonflik, yakinlah kita mengutamakan kehendak Tuhan? Belum tentu loh. Pergumulan banget kan? Jangan jawab ini di kebaktian doa, jangan jawab ini kalau pasien yang tanya, semua pasti jawabannya indah semua. Tapi ketika kita langsung masuk ke dalam pergumulan itu, kita konflik dengan orang itu, tanyakan kepada diri kita, apakah kehendak Tuhan yang kita utamakan atau jangan-jangan kehendak diri kita. Dan yang terakhir, kehendak siapa yang mendorong kita berelasi dengan orang lain? Ketika kita punya teman, kita menolong orang lain. Ketika kita bekerja, kehendak siapa yang mendorong kita? Karena orang tua kita yang mendorong, meskipun itu nggak salah. Tapi kalau sampai itu menjadi terutama dalam hidup kita, itu problem. Kita bekerja, kita memilih pekerjaan, kita bekerja. Kehendak siapa yang mendorong kita? Kehendak Tuhan kah? Kehendak diri? Kehendak lingkungan? Kehendak orang tua? Kehendak pasangan? Kehendak siapa yang menjadi pendorong kita berelasi dengan orang lain, menolong orang lain, dan bekerja? Kalau orang lain yang tidak membalas kebaikan kita, apa yang kita lakukan? Tidak gampang ya, ngomongnya gampang gitu kan. Oh ya saya tetap mengasihi Pak, meskipun saya dibenci, saya tidak diperhatikan lagi setelah saya menolong, saya tetap akan mengasihi mereka. Sudah tahu, tapi apakah kita sudah melakukan itu di dalam hidup kita? Enggak gampang kan? Pergumulan kita tuh enggak gampang, kita tidak menduakan Tuhan itu enggak gampang. Karena fokus hati kita sebenarnya belum kepada Dia. Siapapun kita, hamba Tuhan sekalipun, itu punya pergumulan seperti itu. Immanuel, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Immanuel, Allah yang setia pasti menggenapi janjinya. Kematian dan kebangkitan Kristus bagi sehingga kita yang seringkali tidak setia, dimampukan setia kepada Dia. Tapi jangan salah, kesetiaan Dia juga menghukum orang-orang yang sengaja terus-menerus tidak setia kepada Dia. Jangan bermain api. Ketika Tuhan mengatakan kita harus setia kepada Dia, mengasihi Dia, jangan alah gampang. Nanti kan khotbahnya minggu depan kan juga begitu kan, terus saja, nggak usah setia, nggak usah mengasihi, nanti sampai Yesus datang, nah baru deket-deket sudah mau kanker stadium 3, nah itu baru mengasihi. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, setia kepada Dia, kasihi Dia, karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menegur kami, mengajar kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang meninggalkan kami sedikit pun. Kami tahu kami mudah untuk percaya kepada Allah yang setia, tetapi kami bersyukur karena Kristus satu-satunya wujud nyata kesetiaan Allah itu sudah kami alami, kami terima, kami percaya kepada Dia, sehingga kami mendapatkan jaminan bahwa Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan dalam hal-hal terkecil
pun. Biarlah kesetiaan Allah ini mendorong kami menghadapi segala macam masalah, segala macam pergumulan. Kami tetap setia, kami tetap mengasihi apapun yang ada, yang merintangi jalan kami. Kami percaya, kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap setia kepadamu, apapun resikonya. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, menguatkan kami. Yang seringkali kami jatuh bangun di dalam kami setia kepadamu, di dalam kami mengasihi Engkau, di dalam kami berfokus kepadamu. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah, kami seringkali jatuh. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Tolong kami, menguatkan kami, untuk kami terus berfokus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang kami boleh dengar hari sekedar menambah informasi, menambah pengetahuan kami, tapi juga mengubah hati kami, mengubah seluruh hidup kami, supaya hidup kami berfokus kepadamu dan tidak Sang Immanuel itu, Sang bayi Natal itu, Allah beserta dengan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.